Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 9 Juni 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kami awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, patroli rutin unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menggagalkan aksi bajing loncat yang menjarah mobil sayur di Jalan Gatot Subroto, Medan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara mewarnai penangkapan pelaku bajing loncat di kota Medan dini hari tadi. Komplotan pelaku bajing loncat dipergoki unit Reskrim Polsek Sunggal saat beraksi mencuri sebuah karung berisi bawang dari dalam mobil pickup pembawa sayur. Meski sempat menurunkan barang berisi bawang, pelaku terjatuh setelah terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Kanit Reskrim Polsek Sunggal AKP Suyanto Usman Nasution mengatakan, dari 4 pelaku pihaknya berhasil mengamankan seorang yang bertugas mengambil barang. Terhadap 3 pelaku lainnya petugas masih melakukan pengembangan. Yang bisa kami amankan baru 1 orang, dan kami akan melakukan pengembangan untuk mencari atau mengamankan pelaku yang lain. Barangnya sudah sempat diturunkan? Sempat diturunkan dan itu sudah kita amankan. Ada berapa karung bawang? Yang bisa kami amankan 1 karung dan teman-teman yang lain juga sudah melarikan diri. Sempat terlibat kejar-kejaran juga? Sempat terjadi kejar-kejaran, kebetulan karena terlalu kecepatan yang tinggi, makanya kami juga harus mempertimbangkan keselamatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas memboyong pelaku ke Mako Polsek Sunggal dan terjerat pasal 363 KUH Pidana. Pemirsa, Polsek Sunggal berhasil menangkap seorang residivis yang telah melancarkan aksinya sebanyak 7 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dari pengakuan tersangka, uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan untuk bermain judi slot. Pelaku Rizal Effendi Zebua warga Medan Selayang ini melancarkan aksinya pada rumah kos atau homestay di Jalan Pembangunan Kota Medan. Korban atas nama Siti Naila Kasih kemudian melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya dengan nomor polisi BK 5899 ALK. Berdasarkan laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap ciri-ciri pelaku. Setelah mendapatkan petunjuk, tim unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan pengejaran terhadap tersangka dan berhasil menangkapnya di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat menjelaskan pada saat hendak diamankan tersangka mencoba melakukan perlawanan dan petugas terpaksa menembak kedua kakinya dengan timah panas. Adapun barang yang berhasil diamankan yakni BPKB sepeda motor, flash disk berisi rekaman CCTV, dan sepeda motor milik tersangka. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah melakukan aksi yang sama sebanyak 7 kali dan uang hasil penjualan sepeda motor curian ini digunakan untuk bermain judi slot. Hasil dari penyelidikan serta informasi yang didapat oleh unit Reskrim, maka tersangka berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka coba melarikan diri dan diberikan tindakan tegas tegur oleh personil kita. Tersangka ini merupakan residivis, tersangka ini sudah 7 kali melakukan tindak pidana yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan akan bertambah 2/3 dikarenakan merupakan residivis kasus yang sama. Pemirsa, 2 orang pria pelaku pencurian televisi milik kantor lurah di Kota Tanjung Balai dibekuk polisi setelah berhasil mengenali ciri-ciri dan wajah kedua pelaku lewat rekaman CCTV. Aksi pencurian televisi di kantor lurah Tanjung Balai terjadi pada tanggal 1 Juni lalu. 3 pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda motor mengawali aksinya dengan memantau suasana sekitar kantor lurah. Begitu memastikan suasana aman, salah seorang pelaku langsung masuk dan membobol kantor lurah tersebut. Sedang 2 teman lainnya menunggu di luar. Dalam waktu yang cukup singkat, ketiga pelaku berhasil mencuri sebuah televisi dan langsung kabur. Petugas Polsek Tanjung Balai Utara yang melakukan penyelidikan berhasil mengungkap kasus tersebut dengan menangkap 2 dari 3 pelaku, yakni
Dodi Mary Hakim alias DMH, dan Ciptoyono Tambunan alias CT. Kedua pelaku ditangkap petugas setelah berhasil mengenali ciri-ciri dan wajah mereka lewat rekaman CCTV. Kapolsek Tanjung Balai Utara, Ibtu Muhammad Roni menjelaskan, ketiga pelaku berhasil membobol kantor lurah tersebut dengan cara merusak jendela dan jerjak besi. Jadi pada saat itu ada 3 orang pelaku yang terekam oleh CCTV mencuri televisi merek Sharp 32 inci warna hitam, yaitu milik kantor kelurahan Tanjung Balai Kota 4. Jadi modusnya salah satu dari 3 orang tersebut masuk melalui jendela dengan cara merusak kaca nako dan jerjak besi. Kemudian masuk salah satu pelaku dan mengambil TV yang tadi saya maksud. Masih mengembangkan kasus pencurian televisi di kantor Lurah Tanjung Balai dengan mengejar satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Seorang mahasiswa di Kota Tanjung Balai dibekuk polisi akibat mencuri 1 bal plastik berisi cabai merah milik pedagang pasar TPO Tanjung Balai. Rekaman kamera pengawas mengabadikan 2 pria pengendara sepeda motor ini melakukan aksi pencurian 1 bal plastik cabai merah milik pedagang di Jalan Letjen Suprapto, Kota Tanjung Balai. Sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku memantau situasi pasar yang saat itu masih sepi pengunjung. Salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mencuri bal plastik berisi cabai merah diperkirakan seberat 57 kg yang terletak di atas meja lapak pedagang tersebut. Keduanya langsung kabur setelah berhasil mengambil plastik berisi cabai merah. Namun aksi pencurian itu akhirnya terungkap setelah petugas Polsek Tanjung Balai Utara yang menangani kasus tersebut berhasil menangkap dan mengamankan salah seorang pelaku MKH alias B berusia 26 tahun di rumahnya. Petugas berhasil mengenali pria berstatus mahasiswa itu melalui rekaman CCTV pasar. Kapolsek Tanjung Balai Utara, Ibtu Muhammad Roni mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap 1 tersangka lainnya yang kini menjadi DPO. Jadi di pasar TPO Jalan Letjen Suprapto telah terjadi pencurian 1 bal plastik cabai merah yang diperkirakan seberat 57 kg. Pada saat itu terekam CCTV 2 orang pelaku menggunakan sepeda motor Vario. Dari salah satu pelaku turun untuk mengambil cabai rawit tersebut yang diduga seberat 57 kg. Setelah mereka ambil, kemudian mereka pergi membawa cabai tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mahasiswa tersebut selanjutnya dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Tanjung Balai Utara. Pemirsa, personel Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan menggelar razia knalpot sepeda motor yang tidak sesuai standar atau knalpot brong di kawasan Jalan Sudirman, Kota Medan. Dalam razia yang digelar kemarin malam, polisi berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar semestinya. Guna menerapkan sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas di Kota Medan, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan menggelar serangkaian razia knalpot brong yang tak sesuai standar sepeda motor semestinya di ruas Jalan Sudirman, Medan. Banyaknya knalpot sepeda motor yang tidak sesuai standar atau knalpot brong ini dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan berlalu lintas bagi warga Kota Medan lainnya. Sebanyak 75 kendaraan sepeda motor dengan knalpot yang tidak sesuai standar terjaring dalam operasi lantas serta 1 unit mobil jenis Honda Jazz turut ditahan oleh polisi sebab kedapatan tidak menggunakan plat kendaraan dan juga berknalpot brong. Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temanta Purba mengatakan puluhan sepeda motor ini ditindak dengan menilangan dan akan ditahan dan diangkut menuju Mako Satlantas Polrestabes Medan. Para pemilik kendaraan diminta untuk mengganti knalpotnya setelah membayar denda tilang. Hari ini merupakan kegiatan rutin kami melakukan pemeriksaan terhadap pengendara khususnya roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar. Berapa kendaraan yang masih kita Ya, sampai saat ini kurang lebih pukul 12 malam lah ya. Nah, kita mulai dari jam 10 ada kurang lebih 75 kendaraan yang sudah disita sampai dengan saat ini.
Razia akan rutin digelar karena banyaknya pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Polisi menghimbau agar para pengendara yang memiliki knalpot seperti ini segera menggantinya dengan knalpot standar yang sesuai dengan sepeda motor miliknya. Karena tak terima diberhentikan dari pekerjaannya, seorang karyawan di Kota Medan melakukan pengancaman terhadap atasannya dengan menggunakan pistol airsoft gun. Rekaman kamera pengawas aksi pengancaman itu pun sempat viral di media sosial kemarin. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat tersangka RB melakukan pengancaman terhadap atasannya yakni Supriyadi dengan menggunakan senjata pistol jenis airsoft gun. Tersangka saat itu tampak mendatangi korban di kawasan Jalan Karya, Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor lalu berupaya mengajak korban untuk berkelahi dan mengeluarkan senjata pistol jenis airsoft gun dari dalam tasnya untuk mengancam korban. Kapolsek Medan Barat Kompol Andrea Rosa Piliang mengatakan tersangka tak terima dan tersulut emosi saat diberhentikan sebagai karyawan oleh korban. Korban yang tak terima dengan ancaman tersangka lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Barat. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Barat lalu meringkus tersangka serta barang bukti pistol jenis airsoft gun yang dilakukan tersangka untuk mengancam korban. Melatar belakangi dari tersangka untuk melakukan pengancaman karena ada rasa sakit hati terhadap korban karena telah diberhentikan dari pekerjaannya. Pelaku dan korban ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan, namun ada hubungan atasan dan bawahan. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan senjata jenis airsoft gun tersebut dengan membelinya melalui laman penjualan online. Dirinya dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang pengancaman dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, informasi menarik aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat sore, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya abrasi di kawasan pesisir Pantai Belawan, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan melakukan penanaman 1.500 bibit mangrove. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan Hari Kelautan Internasional, PLN Nusantara Power berkolaborasi dengan Pemko Medan, Lantamal 1 Belawan, Yakopi, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup, dan sejumlah pegiat lingkungan melakukan penanaman pohon mangrove di sekitar areal pantai kantor PLN NPUP Belawan. Senior Manajer PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Belawan mengatakan penanaman pohon mangrove yang merupakan program tahunan ini bertujuan merawat pesisir pantai dan mengurangi abrasi. Dikatakan jika pohon mangrove yang ditanam ini dapat tumbuh dan berkembang akan memberikan dampak positif melalui produksi oksigen bagi keberlangsungan hidup. Penanaman pohon sebanyak 1.500 batang ini akan dirawat agar tumbuh subur dan berkembang dan memberikan dampak baik bagi lingkungan. Sebagai komitmen dalam menjaga lingkungan pada Hari Bumi tahun 2024, PLN NPUP telah melakukan penanaman 30 bibit pohon kelapa. Terutama bahwa kita adalah sebagai bermukim dan juga bersumber di sini di Pantai Jakana, sehingga kita harapkan dengan penanaman mangrove ini pesisir yang ada di sini bisa terawat dengan baik untuk bisa mengurangi abrasi laut tentunya, dan juga dari pohon itu sendiri akan berkontribusi untuk di dalam produksi oksigen, di dalam untuk kelangsungan hidup lingkungan yang kualitasnya bisa lebih baik lagi. Bersama-sama, karena masalah lingkungan adalah masalah bersama-sama, mudah-mudahan semuanya bisa berkontribusi yang positif dengan yang sama, sehingga bumi yang kita cintai ini, ya kita tinggal di bumi yang hijau ini akan semakin hijau, dan kondisi lingkungan juga dengan kualitas yang lebih baik lagi. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove karena berdampak positif bagi lingkungan.
Di akhir acara penanaman pohon mangrove, diberikan plakat kepada seluruh instansi dan pegiat lingkungan yang terlibat dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir Kota Medan. Pemirsa, salah satu kota yang kumuh dan kotor ada di Kabupaten Langkat adalah tepatnya Pangkalan Berandan yang dipenuhi dengan pedagang di sepanjang jalan. Akibat dari banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa lagi melintas. Beginilah suasana jalan umum yang berada di Kelurahan Seibilah, Kecamatan Babalan, Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat. Seluruh jalan lintas yang ada seperti Jalan Sudirman, Jalan Wahidin, hingga menuju Kecamatan Babalan sudah dipenuhi para pedagang yang berjualan di tepi jalan, bahkan hingga menutup badan jalan. Kondisi ini sudah dirasakan masyarakat selama puluhan tahun dan hingga kini belum ada penyelesaian dari pemerintahan Kabupaten Langkat. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membangun los atau kios untuk para pedagang. Namun sayangnya kios tersebut tidak cukup untuk menampung seluruh pedagang yang ada di Pangkalan Berandan. Selain itu, kios yang dibangun juga terkesan asal jadi karena jika terjadi hujan, seluruh areal tempat para pedagang banjir sehingga aktivitas jual beli terhambat. Tidak hanya itu, para pembeli juga enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional karena terlihat kumuh dan kotor. Salah seorang pedagang, Putra, mengatakan meski pasar tradisional terlihat kumuh dan kotor, para pedagang lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan karena kios yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menampung seluruh pedagang. Ke dalam belum semua masuk. Tidak masuk semua, masuk dah minggu. Jalannya belum siap. Oh, belum tahu ya. Karena situ kan ada juga tukang bumbu, tukang ayam situ tidak masuk lah. Itu kan saya lupa tukang ikan, tapi tukang bumbu ada situ. Ya. Bumbu, tukang es semua situ. Jalan aja. Nah, kalau ada jalannya cantik, masuk juga ya kami. Hingga kini pasar tradisional yang di Pangkalan Berandan masih terlihat kumuh dan masih menunggu kebijakan pemerintahan untuk mengatasi masalah yang sudah berlarut-larut tidak kunjung ada penyelesaian. Kejuaraan Surfing International Nias Pro Qualifying Series 5000 yang dilaksanakan setiap tahunnya di Pantai Surake, Kepulauan Nias harus didukung sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan akan berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi daerah. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara event kejuaraan Surfing International secara rutin sejak tahun 2022 lalu hingga saat ini terus mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pengembangan sektor pariwisata tersebut. Namun keberadaan lokasi surfing di Pantai Surake masih memerlukan dukungan kelancaran konektivitas termasuk sarana perhubungan menuju lokasi kegiatan. Kondisi saat ini lokasi surfing di Pantai Surake, Kabupaten Nias Selatan dapat ditempuh dengan 1 jam penerbangan udara dari Medan ke Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli. Dilanjutkan melalui perjalanan transportasi darat kurang lebih 3 jam tiba ke Nias Selatan. Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa mengatakan mahalnya biaya transportasi menuju Pulau Nias dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Sehingga ke depannya pemerintah pusat dapat membuat kebijakan khusus untuk membantu memudahkan biaya transportasi udara agar terjangkau oleh semua pihak. Sehingga berdampak positif pada kegiatan distribusi ekonomi termasuk kemajuan pariwisata Pulau Nias. Yang di darat itu bahwa itu adalah gawainya pusat, itu jalan nasional. Tapi paling tidak pemerintah daerah sudah mengambil bagian sedikit. Baru kedua transportasi udara. Ya, dengan rapat Forkada tempo hari yang dipusatkan di Nias Selatan sudah sepakat bahwa Forkada telah memberikan surat di Kementerian Perhubungan bahwa rute penerbangan itu kalau bisa ditingkatkan, jangan lagi mundur. Ya, yang selama ini ada 8 kali penerbangan, kenapa hanya 3-2? Nah, ini yang menjadi dilema dalam surfing internasional yang kita lakukan di Nias Selatan tahun 2024 ini. Mau nanti, dan secara panitia kita sudah menyuratkan juga ya kementerian terkait ya supaya rute penerbangan ini ditingkatkan, jangan hanya 2 kali.
Di bagian lain, akses infrastruktur jalan Provinsi Sumatera Utara yang berada di Pulau Nia saat ini kondisi kerusakannya cukup parah sehingga masih menghambat mobilisasi wisatawan lokal yang berasal dari kabupaten kota lainnya menuju lokasi kejuaraan surfing internasional. Sebelumnya, Pemprov Su telah menghadirkan program pembangunan berbagai infrastruktur tersebut, namun lanjutan pembangunannya secara maksimal akan dilakukan pada tahun ini. Pemirsa, untuk mencari potensi bakat atlet muda sepak bola di pedesaan pedalaman, masyarakat Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualu Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, gelar turnamen sepak bola antar desa. Turnamen sepak bola yang digelar oleh panitia dari masyarakat di salah satu lapangan sepak bola Desa Pangkalan Lunang ini bertujuan untuk mencari bakat atlet pesepak bolaan di pedesaan. Turnamen sepak bola ini diikuti oleh kesebelasan dari 6 desa di Kecamatan Kualu Ledong, yaitu Desa Teluk Pulai Dalam, Luar, Kelapa Sebatang, Pangkalan Lunang, Air Hitam, dan Simandung. Usia pemain yang mengikuti turnamen Piala Masyarakat Desa Pangkalan Lunang ini mulai dari usia 17 hingga 21 tahun, di mana nantinya para pemain terbaik akan mengikuti pertandingan tingkat kabupaten dan turnamen lainnya. Salah seorang pemain sepak bola, Heri, mengatakan sangat senang dengan adanya turnamen sepak bola ini digelar dan berharap dilaksanakan sesering mungkin. Ya, terima kasih kepada seluruh penonton, manajer, kawan-kawan semuanya yang mendukung kami. Alhamdulillah, insyaallah lapangan ini tetap terisi. Kami tetap selalu mengadakan event-event seperti ini untuk generasi muda. Ketua Panitia Sepak Bola, Ardi, menjelaskan tujuan dari turnamen yang digelar oleh masyarakat Desa Pangkalan Lunang ini sebagai bentuk kepedulian warga untuk memajukan dunia pesepak bolaan di Kecamatan Kualu Ledong, terkhususnya di desa mereka, untuk mencari bakat pemain sepak bola terbaik yang nantinya dapat mengharumkan nama daerah mereka. Saya ke depannya masih ada lagi Pak, bisa menggelar lagi ajang-ajang sepak bola dan ajang-ajang yang positif Pak untuk generasi muda kita, biar generasi muda kita ini bisa menunjukkan mengenai setidaknya dia bisa mensehatkan dirinya sendiri Pak. Oke. Pemirsa, bersepeda atau goes adalah salah satu kegiatan olahraga yang sangat baik bagi kesehatan fisik karena membutuhkan gerakan tubuh yang seimbang dan menciptakan mental yang baik pula karena giatnya di areal yang terbuka. Sepeda sehat merupakan jenis olahraga intensitas rendah dan mampu meningkatkan kebugaran tanpa memberikan beban berlebih pada sendi, dan hal inilah yang membuat bersepeda pada umumnya aman dilakukan bagi setiap orang. Berbagai komunitas goes saat ini muncul di tengah masyarakat untuk melakukan olahraga secara bersama, bahkan memiliki jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada umumnya anggota komunitas goes memiliki latar belakang yang berbeda, namun karena hobi olahraga yang sama, membuatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan tubuh akan terasa bugar dan berenergi untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga menjadikan komunitas goes bagian terpenting dalam hubungan karena tujuannya adalah hidup sehat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komunitas Goes, Kiki, bahwa melalui kegiatan bersepeda memberikan banyak manfaat yang baik dalam kehidupan. Tidak hanya untuk mendapatkan kesehatan secara fisik, namun dengan olahraga goes dalam komunitas akan membentuk relasi yang baik pula dalam bermasyarakat. Kita nggak ada minimal sih, tapi kalau dalam kota 30 kilo, tapi kalau yang terjauh kita pernah Medan Langsa 170-an kilo. Bang, yang pertama kita bisa lebih kenal satu sama lain, menambah teman, terus ketiga menambah relasi, dan keempat bisa sehat sama-sama sih Bang. Komitmennya yang pertama bangun pagi Bang, terus yang kedua tidak boleh meninggalkan teman yang di belakang. Jadi kita start sama-sama, finish juga harus bareng-bareng. Sementara itu menurut Dr. Ratna, kegiatan bersepeda dapat dilakukan siapa saja tidak terkecuali juga oleh para lansia. Untuk mewujudkan goes sehat bagi lansia haruslah diperhatikan pada beberapa hal seperti berolahraga pada waktu yang tepat
tepat guna serta tepat lokasi, sehingga kegiatan ini memiliki bermanfaat panjang seperti dapat menciptakan kebugaran fisik dan semangat sehat dalam beraktivitas. Kegiatan ini juga akan berdampak baik bagi kesehatan jika dilakukan secara disiplin dalam kondisi yang prima sebagai kunci memaknai hidup sehat. Pemirsa, berbagai informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berwisata di alam terbuka adalah salah satu hal yang paling digemari warga perkotaan karena penatnya kesibukan dan aktivitas setiap harinya sehingga dia nggak mampu mengobati rasa lelah dan kejenuhan. Suara riak air dan kicauan burung membuat setiap pengunjung sangat merasakan kentarungan suasana alam terbuka di Peken Tebu yang berada di Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Pengunjung yang datang biasanya akan langsung menikmati deras dan jernihnya pemandian alam Peken Tebu. Pengunjung dapat memilih banyak tempat menikmati sungai, seperti di lokasi yang hanya sedikit bebatuannya dan di lokasi yang terdapat banyak batu, hingga pada areal yang sungainya dalam dan bisa dijadikan sebagai tempat berenang. Untuk memberikan alternatif pilihan bermain air, pengunjung yang enggan bermain di sungai dapat berenang di kolam renang yang disediakan. Pengunjung juga dapat memilih pondok yang tersedia untuk menikmati jernihnya air sungai, sekaligus dapat menggunakan sebagai tempat bersantai bersama keluarga dan menyantap makanan yang dapat dipesan dari restoran yang tersedia. Di lokasi ini, berbagai aneka angle foto dapat diabadikan, seperti latar belakang sungai, hutan yang masih asri, dan aneka pondok dengan desain yang menarik. Pengelola wisata Samuel sendiri mengatakan, wisata alam Peken Tebu menawarkan konsep wisata alam yang dikombinasikan dengan kolam renang yang representatif. Selain itu, di lokasi Peken Tebu juga dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan dan meeting bagi organisasi dan kantor. Bagi setiap pengunjung tidak akan ditambah biaya penggunaan kolam renang karena sudah termasuk retribusi masuk dan parkir. Sementara itu, bagi wisatawan yang hendak menikmati alam dengan waktu yang relatif lama, dapat menyewa penginapan yang tersedia dengan view ke sungai. Jadi wisata alam Peken Tebu ini menawarkan konsep ada pemandian alam, kita bisa mandi di sungai, kemudian kita juga menyiapkan kolam renang untuk dewasa dan untuk anak. Kita juga menyiapkan fasilitas untuk pertemuan secara grup atau meeting. Kita siapkan juga kalau mereka mau melakukan meeting bersama baik dari kantor atau dari instansi lain. Kemudian ada juga yang kita siapkan untuk penginapan. Penginapan kita siapkan juga bisa bersama dengan keluarga atau dengan grup. Kita juga menawarkan ada HES. Wisata alam Peken Tebu menjadi alternatif bagi pengunjung dari Kota Medan karena jaraknya hanya lebih kurang 30 km atau dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 selama 60 menit. Pemirsa, masyarakat Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat mulai menggalakkan tanaman hidroponik guna membantu perekonomian keluarga sekaligus konsumsi sayuran yang sehat dan higienis tanpa pestisida. Ide kreatif yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura ternyata memberikan hasil yang sangat memuaskan. Salah satunya adalah menanam berbagai sayuran dan buah hidroponik seperti kangkung, bayam, pakcoy, hingga stroberi dan anggur. Meski tidak memiliki lahan yang luas, masyarakat Desa Pematang Tengah bisa bercocok tanam berbagai jenis sayuran dan buah dengan hanya menggunakan lahan seluas 6 meter saja. Dengan menggunakan modal secukupnya untuk membeli pipa sebagai wadah penanaman bibit sayur dan buah, warga desa bisa memanfaatkan pekarangan rumah sembari mendapatkan penghasilan tambahan bagi perekonomian keluarga. Pipa atau wadah bibit sayur dan buah ini harus dialiri air yang dibantu dengan mesin air akuarium.
Selain itu, perawatan tanaman hidroponik juga tidak memakan cukup dengan dilindungi menggunakan terpal atau plastik agar tidak masuk hama. Muhammad Sajli, petani hidroponik, mengatakan keunggulan tanaman hidroponik diantaranya tidak membutuhkan lahan yang luas, cepat panen, dan hasil tanaman juga higienis serta sehat untuk dikonsumsi karena tidak memakai pupuk. Yaitu kalau lahan kita sempit, kita bisa menanam secara hidroponik, ya. Kedua, dia cepat panen. Ketiga, dia tidak pakai fungi dan pestisida itu. Selanjutnya, keunggulan dia yaitu sayurnya higienis, ya, sehat. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Mandailing Natal membudidayakan tanaman alpukat aligator. Alpukat ini memiliki ukuran yang sangat besar hingga mencapai 1 kg dalam satu buah. Alpukat aligator salah satu tanaman lokal yang layak untuk dikembangkan. Varietes ini berhasil dibudidayakan seorang guru sekolah dasar Putra Lubis di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Alpukat aligator memiliki ukuran yang cukup besar dengan bentuk lonjong bulat. Dalam satu buah saja, alpukat ini bisa mencapai berat 1 kg. Alpukat aligator ini mampu matang di pohon, berbeda dengan jenis alpukat lain yang harus diperam terlebih dahulu. Buah kaya nutrisi ini memiliki daging yang tebal dan berwarna kuning serta tekstur yang lembut. Rasa alpukat aligator ini gurih dan kenyal, cocok dijadikan minuman jus. Harga alpukat aligator ini juga lebih tinggi dari jenis alpukat lainnya. Selain membudidayakan alpukat aligator, Putra Lubis yang juga berprofesi sebagai petani ini membudidayakan alpukat lokal jenis miki dan kendil. Karena Lestari Desa Runding, ini ada beberapa varian. Ini jenis aligator, dan kemudian ada juga yang kita tanam jenis miki dan kendil. Kalau yang diminati konsumen itu hampir semua diminati karena selain tekstur dagingnya yang lembut dan tebal, bibitnya juga kita pilih bibit-bibit yang bagus dan bersertifikat. Di lahan seluas 2 hektar ini, Putra Lubis menanam buah alpukat hingga ribuan batang pohon. Setiap memasuki masa panen, ia bisa meraup uang hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, budaya tepung tawar benih digelar sebelum turun tanam padi di areal persawahan Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini menjadi kearifan lokal serta sudah menjadi tradisi turun-temurun. Salah satu budaya lokal yang ada di Desa Dalu 10B adalah kenduri sebelum turun benih padi. Sejumlah petani menggelar acara kenduri yang turut dihadiri Camat Tanjung Morawa, Kepala Desa Dalu 10B, Babinsa dan Babin Kamtipnas. Camat Tanjung Morawa Ibnu Hajar menyampaikan salah satu kearifan lokal seperti kenduri turun benih ini harus dilestarikan dan dipertahankan. Karena kalau tidak dipertahankan, generasi penerus kita tidak akan mengerti dan paham apa itu kenduri tabur benih. Sementara tokoh masyarakat dan juga Ketua Kelompok Tani Mawar II, Yono Winoto, mengatakan ratusan areal persawahan yang ada di Desa Dalu 10B ini tidak memiliki irigasi pengairan, hanya mengharapkan pada hujan dan sumur bor saja. Mau turun benih, biasanya itu asal mau pola tanam, masyarakat ataupun petani di Dalu 10B ini, ya khususnya suku Jawa mengadakan acara adat seperti tadi, yaitu acara ada ingkung, ada bubur merah, bubur putih, ada buah. Jadi maknanya itu ataupun filosofisnya itu ya kita mau doa lah, kiranya nanti hasil panennya ataupun dalam penanam padi nanti jauhan dari hama. Bapak-bapak. Salah seorang petani yang juga tokoh agama, Buya Matem, mengatakan rata-rata para petani di Desa Dalu 10B ini keturunan suku Jawa dan kegiatan ini bukan syariat, namun hanya suatu kebiasaan atau tradisi. Para petani bermohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk diberikan kelancaran dalam melakukan tabur benih yang dimulai dari proses penanaman hingga panen akan berlimpah ruah.
Acara tradisi kebiasaan turun sawah, mesti acara syukuran. Acara syukuran untuk minta doa restu dari Allah SWT. Yang utama tujuannya untuk menentukan suatu jadwal pelontaran untuk turun benih. Itu memang juga sebagai adat Jawa kita untuk yang tujuannya kepada Allah SWT juga memohon keridoannya. Setelah melakukan doa, para petani bersama-sama menyantap seluruh hidangan yang sudah disiapkan. Para petani sudah mulai melakukan tabur benih pada awal bulan Juni ini. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada esok Senin 10 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Senin 10 Juni 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi, Sedang Bedagai, Batubara, Simalungun, Asahan, Padang Lawas Utara, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Humbang Ngasundutan, Pakpak Barat, Toba, Samosir, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.